Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Singo Ireng dan Pendekar 212 akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka. Bagaimana selanjutnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Dia melangkah mendekati tubuh resi itu. Prajurit-prajurit yang masih hidup, yang delikan mata melihat bagaimana jago mereka dibikin babak belur demikian rupa, segera bersurut menjauh. "Resi muka arang," kata Pendekar 212. "Kau tanya siapa aku? Inilah aku tuliskan, aku punya nama." Dan habis berkata demikian, pendekar ini segera guratkan angka 212 di kulit kening yang hitam dari Singo Ireng. Kemudian pendekar ini berdiri kembali. "Hei, kerak-kerak pemberontak," katanya pada prajurit-prajurit yang masih hidup. "Kalian boleh menggotong manusia bermuka pantat kuali ini ke kota raja. Jika hari ini aku tiada cabut nyawanya dan nyawa kalian, maka di lain hari bila bertemu kembali, jangan harap aku akan lepaskan nyawa kalian. Sampaikan ini padanya bila dia sudah siuman." Dan sesudah bicara demikian, Wiro Sableng segera tinggalkan tempat itu dengan membawa mayat Mangkubumi Mintra. Dengan hati penuh luka sedih mengenang kematian Mangkubumi Mintra yang sengaja korbankan nyawa untuk selamatkan dirinya, Sultan Hasanuddin berlari sepanjang tepi rimba belantara di kaki bukit. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan, dan ini bukan saja menambah besarnya dendam kesumat di hati Sultan terhadap Parit Wulung dan penggolan-penggolan pemberontak lainnya, tapi juga mempertebal tekadnya bahwa di suatu ketika dia pasti akan kembali ke Banten dan membangun kerajaan Banten yang sah. Menjelang senja, dia mencapai ke sebuah kota kecil yang terletak di timur Banten. Kota ini bernama Asoka. Dulunya hanya merupakan pangkalan-pangkalan pemberhentian para pedagang dari berbagai penjuru sekitar situ. Kemudian, pedagang-pedagang itu banyak yang mendirikan gudang-gudang untuk barang-barang dagangannya. Kemudiannya, lagi mereka juga mendirikan rumah-rumah, sehingga lamban laun dari pangkalan dagang, maka berubahlah Asoka menjadi sebuah kota. Sebagai kota dagang, tentu saja sepanjang hari Asoka selalu sibuk. Kesibukan dan keramaian ini terus berlangsung sampai jauh malam. Sehabis mendapatkan sebuah penginapan, Sultan mengelilingi kota melihat-lihat keramaian dan mengisi perut di satu kedai. Ketika bulan sabit di atas langit tertutup oleh awan tebal berwarna gelap, maka Sultan pun kembali ke penginapannya. Matanya yang tajam segera melihat adanya ketidakberesan dalam kamar di mana dia menginap. Sprei agak kusut, bantal-bantal tidak terletak di tempatnya semula, sedang bungkusan kecil yang berisi beberapa potong pakaian serta sejumlah uang yang diletakkannya di kolong tempat tidur nyata sekali bekas dibuka dan digeledah orang. Namun tidak sepotong barang-barangnya pun yang hilang. Sultan merasa masyghul. Dia memandang berkeliling. Di dinding sebelah sana terdapat sebuah jendela. Jendela itu masih tetap sebagaimana tadi ditinggalkannya. Tak ada tanda-tanda bekas pengerusakan. Siapa gerangan yang telah masuk ke dalam kamar dan melakukan penggeledahan? Mungkin seseorang, mungkin juga beberapa orang. Kalau dia atau mereka itu dari golongan si tangan panjang atau pencuri, mengapa tidak sepotong barang dan tidak sepeser uangnya pun yang hilang? Kekhawatiran Sultan Hasanuddin semakin besar karena dia berkesimpulan bahwa siapapun manusianya yang telah memasuki kamarnya pastilah untuk mencari dan mencuri keris pusaka Tumbal Wilayuda.
Sultan Hasanuddin merasa bersyukur karena sewaktu pergi tadi, dia telah membawa keris tumbal kerajaan itu. Kalau tidak, pastilah senjata itu sudah lenyap dilarikan orang. Malam itu, Sultan sengaja tidur dengan mematikan lampu minyak di dalam kamarnya. Matanya hampir terpicing ketika lapat-lapat sepasang telinganya mendengar suara gemerisik di atas loteng bangunan. Suara itu pasti sekali bukan suara kucing. Sultan pasang telinganya lebih tajam. Suara gemerisik tadi lenyap dan kini dia hanya mendengar suara rintik-rintik hujan gerimis di luar sana. Perlahan-lahan Sultan pejamkan matanya kembali. Tapi ketika hampir pulas matanya itu terpicing, suara gemerisik tadi didengarnya kembali. Kali ini Sultan bangun dari pembaringan dan melangkah ke sudut kamar. Dia menunggu dengan tangan kanan menempel erat-erat di hulu pedang. Krek. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sultan terkejut. Dia ingat betul bahwa pintu kamar itu telah dikuncinya tadi. Bagaimana kini bisa terbuka semudah itu tanpa suara dan siapakah yang membukanya? Sultan tak menunggu lebih lama. Sesosok tubuh manusia yang sangat pendek masuk mengendap-endap ke dalam. Manusia ini memakai jubah panjang. Karena tubuhnya yang katek, maka jubahnya menjela-jela sampai ke lantai. Tiba-tiba orang itu putar tubuh ke kiri dan melompat. Sebuah benda besar di tangannya, yaitu sebilah golok 4 persegi panjang, menderu ke arah di mana Sultan berdiri. Sultan sendiri yang saat itu memang sudah siap siaga cabut pedangnya dengan cepat dan menangkis. Prang! Bunga api memercik. Karena kamar itu gelap, maka sinar percikan bunga api menjadi terang sekali dan menerangi kedua muka manusia yang berada di situ. Keduanya saling meneliti paras lawan masing-masing. Terkesiaplah Sultan Hasanuddin ketika melihat bagaimana wajah manusia yang dihadapinya itu seramnya bukan main. Siapakah penyusup sekaligus penyerang Sultan Hasanuddin? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.